Kenalin, nama aku Jennifer Rokadi Chandra dari kelas 25 MN5. Hari ini saya akan membahas materi tentang kependudukan dan ketenaga kerjaan. Selamat menyaksikan video pembahasannya. Teman-teman, kalian tahu tidak? Sekarang Indonesia sudah menempati posisi sebagai negara keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Tapi kalian sadar gak sih, dengan meningkatnya jumlah penduduk, persaingan lowongan pekerjaan pasti semakin ketat. Oh iya, mengenai jumlah penduduk ini, teman-teman tahu tidak apa itu pengertian dari kependudukan? Kependudukan itu adalah semua hal yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 288 juta penduduk. Menurut data yang saya dapatkan dari Dukcapil, dari jumlah penduduk tersebut, ada sekitar 69,75% dari jumlah penduduk Indonesia yang merupakan penduduk produktif. Hal ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia, dan jumlah penduduk produktif yang banyak ini bisa menjadi bonus demografi yang menguntungkan Indonesia. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu arti dari bonus demografi? Bonus demografi itu adalah kondisi dari suatu negara di mana negara tersebut memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dari jumlah penduduk dengan usia non-produktif. Selain memberikan keuntungan bagi negara, bonus demografi juga dapat menimbulkan beberapa masalah serius yang dapat berakibat buruk pada perekonomian negara tersebut jika masalah itu tidak ditangani dengan baik. Salah satunya adalah kualitas SDM yang buruk dan jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas, di mana jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka bisa menyebabkan timbulnya masalah pengangguran pada angkatan kerja di Indonesia. Oh iya, ngebicarain soal pengangguran, apakah teman-teman tahu apa itu arti dari pengangguran? Pengangguran itu adalah kondisi di mana seorang angkatan kerja sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dan angkatan kerja tersebut siap untuk bekerja jika dibutuhkan. Sedangkan angkatan kerja itu memiliki arti sebagai seseorang yang sudah mencapai usia kerja dengan umur minimal 15 tahun dan umur maksimal 60 tahun. Baik itu mereka yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ternyata pengangguran dan angkatan kerja itu memiliki kaitan dengan ketenaga kerjaan. Ngomong-ngomong tentang ketenaga kerjaan ini memiliki arti sebagai semua hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, atau setelah masa kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, data itu menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia ada sekitar 153 juta jiwa. Dari jumlah tersebut,
ternyata ada sekitar 4,8% angkatan kerja yang sedang menganggur atau menjadi pengangguran. Jika kita mendengarnya secara sekilas, mungkin terdengar kecil dan sepele. Tapi sebenarnya, angka 4,8% tersebut terdiri dari 7,46 juta pengangguran loh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Biasanya pengangguran ini disebabkan karena adanya kualitas SDM yang rendah dan fasilitas sekolah yang belum merata. Hal ini biasanya disebabkan karena sekolah-sekolah di kota besar biasanya menawarkan fasilitas sekolah yang lebih baik daripada sekolah yang terletak di desa terpencil, sehingga lulusan yang dihasilkan di kota besar tersebut cenderung memiliki kualitas yang lebih baik daripada lulusan pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, kota besar biasanya memiliki fasilitas pendidikan yang berbagai macam, mulai dari TK hingga tingkat universitas, di mana fasilitas-fasilitas seperti ini belum tentu bisa kita temukan di daerah terpelosok. Selain itu, pengangguran juga bisa disebabkan karena adanya pekerjaan di sektor informal yang mendominasi. Contoh pekerjaan sektor informal yang mendominasi tersebut itu seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan ojek online yang pekerjaannya cenderung tidak stabil dan tidak memiliki jaminan sosial. Bukan hanya itu aja, lulusan SMA dan S1 yang baru lulus juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena adanya persaingan kerja yang tinggi, kurangnya pengalaman kerja, dan lulusan tersebut tidak dibekali dengan skill yang dibutuhkan perusahaan, sehingga meningkatkan potensi para lulusan SMA dan S1 yang baru menyelesaikan pendidikan mereka tersebut untuk mengalami pengangguran. Oleh karena itu, banyak siswa SMA dan mahasiswa S1 yang baru menyelesaikan pendidikan mereka memilih untuk pergi ke kota-kota besar demi mencari pekerjaan, karena jumlah lapangan pekerjaan cenderung lebih banyak di kota besar daripada di daerah, sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah pengangguran yang ada di wilayah pedesaan. Namun ternyata dengan merantau ke luar kota itu tidak menjamin loh bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan. Salah satu studi kasus yang mencerminkan kondisi ini dapat kita lihat dari fenomena pengangguran terdidik yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Padahal Jakarta dan Surabaya termasuk salah satu dari kota metropolitan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ratusan ribu lulusan baru dari perguruan tinggi setiap tahunnya yang memasuki pasar kerja dengan harapan tinggi. Para lulusan baru tersebut datang dengan gelar, keterampilan, dan mimpi besar. Namun, kenyataannya
banyak di antara mereka yang justru harus menerima kenyataan pahit bahwa pada akhirnya mereka bekerja di pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya, atau bahkan yang lebih parah lagi, menganggur dalam waktu yang cukup lama. Peristiwa ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara sistem pendidikan yang disajikan dengan skill atau keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini merupakan masalah struktural yang sepatutnya perlu dibahas. Bukan cuma di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung saja loh. Ternyata fenomena banyaknya jumlah pengangguran ini juga dapat kita lihat di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur atau sebagian wilayah Sumatera, di mana di daerah tersebut lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sehingga banyak anak-anak muda di sana yang lebih memilih untuk merantau ke kota besar atau bahkan pergi ke luar negeri menjadi pekerja migran demi mencari nafkah. Hal ini perlu kita pertimbangkan dan perhatikan karena fenomena pengangguran lulusan pendidikan baru ini menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja yang ada di Indonesia belum merata, di mana daerah yang memiliki sumber daya manusia justru mengalami kesempatan kerja yang kurang, sementara kota-kota besar mengalami penumpukan tenaga kerja yang akhirnya berujung pada persaingan pekerjaan yang sangat ketat. Salah satu kasus lain yang tidak kalah menarik dengan dua kasus sebelumnya itu adalah fenomena maraknya gig ekonomi atau ekonomi berbasis pekerjaan lepas. Ekonomi berbasis pekerjaan lepas ini terdiri atas pekerjaan seperti ojek online, freelancer, dan pekerja digital. Saat ini banyak anak muda yang akhirnya memilih jalur gig ekonomi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap. Namun di satu sisi, ini juga menunjukkan bahwa adanya fleksibilitas dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun di sisi lain, pekerjaan ini seringkali tidak memberikan jaminan sosial, kestabilan pendapatan, maupun perlindungan tenaga kerja yang memadai pada para karyawan mereka. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah saat ini kita benar-benar menciptakan lapangan kerja yang layak atau hanya sekedar memindahkan bentuk pengangguran menjadi pekerjaan informal. Dalam rangka masalah ini, masalah kependudukan itu tidak hanya tentang jumlah, tetapi juga tentang kualitas. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak akan menjadi masalah bagi suatu negara atau bagi negara Indonesia yang kita cintai ini jika pertumbuhan penduduk tersebut diimbangi dengan kualitas pendidikan dan keterampilan yang memadai. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja
yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Contohnya, di era digital saat ini, ternyata diketahui bahwa banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi, data, dan komunikasi digital. Namun sayangnya, tidak semua lulusan memiliki kompetensi tersebut. Akhirnya, terjadi paradoks di mana lowongan pekerjaan tersebut tersedia, namun tidak dapat diisi oleh masyarakat Indonesia karena kurangnya tenaga kerja yang sesuai. Lalu, pemerintah tentu berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pembangunan yang merata, di mana sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil memiliki kualitas fasilitas yang sama dengan apa yang tersedia di kota besar. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan program-program pelatihan vokasi bagi masyarakat dengan usia produktif, sehingga mereka dapat mempelajari keterampilan yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Selain adanya program vokasi, pemerintah juga bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memastikan bahwa semua sekolah di Indonesia, baik itu di kota besar maupun di daerah terpencil, memiliki fasilitas yang sama kualitasnya. Kemudian, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, agar materi pembelajaran dan keterampilan yang dipelajari para siswa tersebut saat masih bersekolah adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga bisa meningkatkan peluang bagi para lulusan baru tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Dengan upaya ini, kami juga berharap bahwa urbanisasi yang tidak terkendali ini dapat diatasi, di mana banyak penduduk desa berbondong-bondong pindah ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, tanpa perencanaan yang matang, kota justru menjadi penuh sesak, lapangan pekerjaan semakin terbatas, dan muncul berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan pemukiman kumuh. Dengan adanya pembangunan yang merata, hal ini dapat dihindari karena masyarakat di pedesaan tidak perlu merantau ke kota besar jika jumlah pekerjaan yang tersedia di kampung halaman mereka itu banyak dan melimpah. Namun, di tengah berbagai tantangan tentang pengangguran, masih ada setitik cerah harapan.
di mana saat ini kita dapat melihat bahwa ada daerah-daerah di Indonesia yang mulai menunjukkan inovasi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Contohnya adalah UMKM yang saat ini perlahan-lahan mulai beralih ke platform penjualan berbasis digital, di mana platform ini bisa membantu para penjual memasarkan produk mereka tanpa ada batasan ruang dan waktu, yang berarti lingkup pasar pelanggan mereka juga akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi platform UMKM berbasis digital ini dapat membantu menyerap tenaga kerja lokal. Karena jika para penjual UMKM di platform tersebut mendapatkan profit yang tinggi, maka mereka dapat mempekerjakan beberapa tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga hal ini bisa membantu pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Melalui kasus inovasi UMKM berbasis digital ini, kita dapat mengetahui dan belajar bahwa sebenarnya solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia itu ada. Tetapi solusi ini membutuhkan komitmen, kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan, serta keberanian dari diri kita sendiri untuk melakukan perubahan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini.